kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan Februari. Tapi ingat ini nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, Leo di sini. Pesan semesta buat kamu di bulan Februari ya. Untuk para Leo. As of One. Oke. Di sini bisa tentang pekerjaan baru ya, ada peluang kesempatan tentang pekerjaan baru. Jadi untuk kamu yang tidak memiliki pekerjaan, nah ini ada kesempatan atau peluang buat kamu yang datang ya. Jadi manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Kemudian untuk beberapa orang di sini mungkin kamu akan terinspirasi ya untuk melakukan sesuatu ya. Terinspirasi atau termotivasi untuk melakukan sesuatu di sini ya, dan sesuatu gitu ya, siap bertindak gitu, melakukan tindakan sesuatu hal yang selama ini kamu rencanakan ya. Kemudian di sini ada The Chariot ya, mungkin ada beberapa di antara kamu akan berpergian di sini ya, bepergian. Entah ini ada kaitannya pekerjaan ataupun mungkin kamu memang lagi ingin jalan-jalan, traveling, lagi pengen pergi kemana seperti itu. Dan ada beberapa di sini yang aku rasakan kedatangan seseorang ataupun mungkin komunikasi dengan seseorang ya, seseorang yang dulunya mungkin tidak ada komunikasi dengan kamu atau sempat kalian menjauh kayak gitu ya, dan ini akan ada komunikasi lagi atau kayak orang ini datang gitu ya, menghampiri kamu, datang ke arah kamu. Ada karir yang sukses juga di sini ya, dengan adanya The Chariot ini, karir yang sukses. Kemudian di sini ada The Devil. Oke, Devil ini mungkin ada beberapa di antara kamu yang masih harus menghadapi ketakutan ya di dalam diri kamu. Kemudian juga ambisi. Ya, orang berambisi boleh ya, tapi kalau terlalu tinggi, kemudian obsesi ya kan, jadinya obsesi gitu ya, obsesinya tinggi gitu. Nah, ini kurang baik gitu loh. Ya, Devil ini bisa menandakan ambisi, obsesi tapi terlalu besar. Karena kayak gede gitu loh ya. Sehingga kalau tidak terjadi gitu ya, ini akan bikin kamu itu nggak stabil gitu, atau bahkan berlaku tidak sehat, berlaku tidak baik gitu, kayak jahat. Nah, istilahnya tuh gitu ya. Aku contohkan nih gini, kamu suka sama seseorang ya, obsesimu tinggi terhadap orang tersebut, itu hanya obsesi ya, bukan cinta gitu loh. Mungkin kamu tertarik sama orang tersebut ya, tapi ketertarikan kamu itu Devil ini negatif ya, dalam konteks negatif gitu ya, toksik kayak gitu loh ya. Kalau terlalu tinggi, ambisinya gede, kemudian obsesinya gede, ini kalau kamu terburu-buru ingin mendapatkan sehingga keinginan kamu nggak tercapai ya untuk mendapatkan itu, orang yang kamu taksir itu, nah ini akan jadi sesuatu yang selain menyakitkan, tapi juga ada tindakan-tindakan kamu itu yang kurang baik gitu loh, kayak sifatnya negatif ya, menghancurkan gitu ya, sifatnya jelek gitu. Entah kamu jadi kesel, jadi marah sama orang itu sehingga bertindak kurang baik sama orang itu, tapi bisa juga dengan diri kamu sendiri gitu ya, dengan diri kamu sendiri, merugikan diri kamu sendiri. Nah, aku contohkan tuh kayak gitu.
Oke, dan devil ini juga meminta kamu untuk mengenali sisi-sisi negatif di dalam diri kamu dan merubahnya. Sehingga ketika kamu membuat sebuah pilihan atau keputusan, kamu tidak akan menyesali gitu. Oke, dan ingat juga devil ini juga bicara tentang godaan. Ya, hati-hati dengan godaan yang datang ya, godaan sifatnya negatif di sini. Ya, sifatnya yang kurang bagus. Contoh nih, kamu diiming-imingi sesuatu sama orang, tapi kamu disuruh melakukan hal kurang baik. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Yang sifatnya menggiurkan ya, diiming-imingi sesuatu yang sifatnya menghibur, menggiurkan gitu. Kemudian kita lihat lagi. Dan ini juga meminta kamu untuk melepaskan sesuatu kemelekatan apapun ya, yang membuat diri kamu tuh melekat terhadap hal tersebut. Kita sebuah kita lihat lagi dari angels. No, berkata tidak atau menolak. Ya, ini keberanian untuk menolak. Yang pertama, kalau kamu membutuhkan jawaban yes or no gitu ya, jawabannya adalah no, tidak. Kemudian no ini seperti yang mau tadi juga tentang menolak, tidak ya, berkata tidak, menolak sesuatu hal yang tidak sejalan dengan kamu, menolak sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kata hati kamu, buat batasan yang tegas, yang sehat gitu ya. Kalau kamu tidak ingin melakukan ya tolak gitu ya, jangan kamu iyain tapi itu menyakiti diri sendiri gitu. Jadi lebih respect terhadap diri kamu, respect terhadap hati kamu sendiri gitu, jaga hati kamu sendiri gitu. Oke, dan ini juga menandakan jawaban untuk beberapa orang, gak semua ya. Kamu itu kayaknya udah berada di jalan yang tepat gitu loh, tapi kamu ingin pindah haluan atau kayak ingin pilihan lain gitu ya. Atau kamu kayak bingung gitu, bener nggak ya jalan yang udah aku pilih ini, bener nggak ya aku di sini gitu ya, udah pas nggak ya putusanku di sini. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, ini dibilang kamu udah nggak boleh lagi gitu loh ya, istilahnya untuk pindah-pindah gitu loh. Ya udah di situ aja gitu, karena di sini eselwan. Apa yang sudah kamu mulai itu lanjutkan gitu loh ya. Jangan ragu dengan apa yang sudah kamu mulai atau awali gitu. Ya. Seperti itu. Jadi kayak kamu tuh tetap di situ gitu loh ya. Kamu harus tetap di situ gitu loh. Ya, nggak usah lagi kesana kesini lah, intinya kayak gitu ya. Jangan ke kiri ke kanan lagi. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Kamu sudah pas, istilahnya kayak gitu loh ya. Kemudian kita lihat di sini untuk asmara kamu, baik yang single maupun berpasangan ya, untuk Leo di Februari. Ada very soon, express your love. Ya, untuk yang single di sini ya, aku rasa akan ada very soon ya, yang dimana kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang baru atau seseorang yang akan mendekat ke arah kamu. Dan di sini ada express your love gitu ya, jadi ekspresikan diri kamu, ekspresikan diri kamu ya, maksudnya karena kamu akan bertemu di sini dengan seseorang yang mungkin akan menarik perhatiannya kamu, ya udah gitu, kamu ingin mendekati dia, ya udah dekati kayak gitu. Kamu ingin ngobrol sama dia, kamu ingin kenalan sama dia, ya udah maju aja. Nah, istilahnya tuh kayak gitu
Ya, karena very soon ada kaitannya dengan hubungan dengan asmara kamu ya, percintaan kamu. Jadi ini kayak dengan kamu akan bertemu gitu dengan seseorang yang ini akan menarik perhatiannya kamu. Ya, menarik perhatiannya kamu atau express your love. Berarti kan ada rasa gitu loh di dalam hatinya kamu. Kamu jatuh hati atau jatuh cinta dengan seseorang ini gitu. Ya, ada ketertarikan lah gitu. Ya, jadi ekspresikan. Contoh nih, kamu mungkin di saat kamu menonton readingan ini, kamu udah kenal ya dengan orang tersebut, sudah bertemu nih. Nah, gak ada salahnya nanti kamu kayak bilang sama dia, nanti Valentine kita jalan yuk, kita makan bareng atau kita Valentinean bareng. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Karena kamu kan dalam tahap PDKT dengan orang itu, ingin mengekspresikan perasaan kamu sama dia. Nah, boleh dengan hal-hal seperti itu dulu gitu loh. Ya, tidak harus kamu langsung bicara aku suka sama kamu nih, aku jatuh cinta sama kamu, gak harus gitu loh. Karena kan ini di tahap awal ya. Biasanya ada beberapa orang yang di tahap awal itu tidak berani gitu ya, belum berani untuk langsung gitu. Karena ada beberapa yang kesannya kok terburu-buru gitu loh, istilahnya gitu. Jadi pendekatan aja dulu gitu. Ya, jadi kalau kamu tertarik sama seseorang ya udah lakukan pendekatan gitu. Seperti itu. Kemudian yang berpasangan di sini, ya, untuk beberapa orang ini pernah menjauh di sini ya. Tapi perasaannya masih ada, nggak hilang gitu ya, atau memang kayak ini masih di dalam hubungan, hanya mungkin kayak ada diam-diaman gitu. Karena di sini ada very soon ya, yang dimana masih dalam dilema gitu loh, bingung gitu ya, tapi perasaannya ada, jadi cuman diem doang gitu ya. Belum membuat keputusan apa-apa, pengen maju tapi kayak masih menahan diri gitu ya. Namun untuk beberapa orang mungkin ini energi pasangan kamu yang udah siap untuk bergerak ke arah kamu ya, dengan adanya make the effort di sini gitu. Dia ingin mengekspresikan apa yang dia rasakan ke kamu, yang selama ini mungkin dia tahan di sini ya, karena dia masih bingung dengan dirinya sendiri gitu ya. Biasanya orang bingung itu ada rasa takut, ada rasa khawatir gitu ya. Takut kalau ditolak, nggak berani ngomong, nggak berani menghubungi, nggak berani maju gitu. Tapi perasaan di sini ada ya, tapi dia kayak simpen, dia pendam kayak gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.